Oke lah Bapak Presiden, oke lah Bapak Bupati, oke lah Bapak DPR. Kita selalu masyarakat mengikuti aturan, regulasi, instruksi dari pemerintah semua. Tapi tolonglah, kami juga punya kekuatan. Kekuatan kami di bawah standar. Jadi perhatikan kami rakyat kecil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kangen Bang Jack. Pada malam hari ini kita mencoba untuk bicara terkait masalah berita-berita yang terupdate pada hari ini, yaitu masalah new normal, kebijakan pemerintah new normal. Sering kita bicara masalah new normal ini, kadang kita salah mengartikan. Kita bicara new normal ini karena untuk wabah atau penyakit, enggak. Sebetulnya bicara masalah new normal ini adalah ilmu dari Roger Mack yang pada tahun 2004 penemuan ini adalah untuk istilahnya menumbuhkan ekonomi menjadi baik. Jadi ketika bicara new normal ini, kawan-kawan Bang Jack, itu titik terangnya, titik temunya adalah agar ekonomi kita, ekonomi negara kita itu semakin baik. Entah ekonomi kita itu terpuruk karena wabah, karena krisis moneter dan sebagainya. Ketika kita bicara new normal ini, menurut Roger Mack, itu adalah untuk istilahnya membangkitkan gairah atau merangsang gairah agar segi ekonomi kita itu semakin tinggi. Ini kendalanya gini. Ketika terjadi new normal ini, pemerintah juga memberikan kebijakan-kebijakan yang dimana mungkin bagi pemerintah itu ada merupakan suatu kebijakan yang sudah pas. Tapi kalau menurut kawan-kawan sekalian, menurut kawan-kawan semua, bahwa new normal yang diikuti dengan rapid test itulah yang menjadi PR bagi pemerintah. Kita bicara masalah istilahnya rapid test dulu. Ketika kita bicara rapid test, yang katanya pemerintah, rapid test ini adalah istilahnya kebijakan yang nanti kegiatan ini disupport, didanai oleh pemerintah. Tapi kita bicara fakta lah. Walaupun kemarin ada Menteri Keuangan mengatakan bahwasanya akan menggelontorkan dana untuk kepentingan kesehatan, kepentingan ekonomi, dan apalagi untuk rapid test dan sebagainya. Tapi ketika di daerah, terutama di mikro kecil, contoh aja ketika kita ada mikro kecil, istilahnya bahasanya ada warung makan lah, punya pegawai 7. Nah, ketika di sini diwajibkan untuk rapid test dengan dana pribadi yang tidak disokong oleh pemerintah, ini justru akan memberatkan. Ini pemerintah maunya memberatkan masyarakat atau ingin ibaratnya menormalkan ekonomi masyarakat. Nah, saya tidak akan menuduh ya. Coba kawan-kawan berpikir, merenung bahwa rapid test ini tujuannya apa sih sebetulnya? Apakah itu bukan syarat mutlak dari new normal ini? Atau hanya istilahnya bahasa politiknya hanya untuk menjual produk-produk rapid test itu? Nah, itu yang berpikir masyarakat sendiri. Coba kawan-kawan teliti dari masalah itu. Kita kembali kepada istilahnya rapid test, kebijakan pemerintah, yang dimana seharusnya pemerintah itu juga harus checklist. Harus tahu ketika saya memberikan kebijakan untuk masyarakat harus istilahnya physical distancing, harus menjaga jarak satu dengan yang lainnya, harus rapid test, harus pakai masker, harus cuci tangan. Nah,
Semua sudah diikuti masyarakat. Kalau hanya sekedar ibaratnya masker, cuci tangan, menjaga jarak, mungkin masyarakat agak bisa melaksanakan lah. Tapi kalau masa sudah istilahnya masyarakat sudah dibebani rapid test dengan biaya rapid test itu 500, coba bayangkan. Yang mikro kecil dengan mempunyai karyawan 7 atau 5, 500 kali 5 berapa? 2,5. Sedangkan omset dari warung itu tidak mencapai segitu. Ini akan terjadi ketimpangan aturan yang dimana justru aturan kebijakan ini akan memberatkan masyarakat. Dan ketika masyarakat sudah dituntut terus, digencet terus dengan aturan kebijakan, regulasi yang tidak didampingi oleh pemerintah itu, maka masyarakat, Kang Bang Jack akan berpikir cerdas juga. Bentar, Pak. Minum sebentar ya. Oke, kita lanjut. Jadi Kang Bang Jack, makanya kita harus benar-benar cerdas. Harus kita kawal. Jangan terus menyalahkan pemerintah itu, menyalahkan masyarakat kecil. Masyarakat kecil itu ketika diinstruksikan apapun pasti nurut. Suruh bawa masker, suruh cuci tangan, suruh jaga jarak, oke. Tapi kalau sudah menyangkut biaya, yang dimana biaya itu masyarakat berat sekali, ini akan menimbulkan istilahnya ketidakpercayaan publik, ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah. Kita tahulah, masyarakat sudah ibaratnya jangan dicekoki masalah agama, harus masyarakat rakyat harus taat kepada pemerintah. Ini konsep agama. Kita tahu. Ya ayyuhalladzina amanu. Al-ayah seterusnya. Kita tahu kita harus taat kepada Allah, Rasul, pada ulil amri pemerintahan. Tapi tolong, pemerintah juga harus memikirkan rakyat dong. Kebijakan-kebijakan itu berat gak yang untuk dilaksanakan masyarakat atau rakyat? Kalau kita bicara masalah rapid test, ini sebetulnya problem yang sangat berat bagi masyarakat. Ini justru mempengaruhi masalah finansial masyarakat sendiri. Apalagi dalam keadaan seperti ini, mengatakan kita new normal, jaga jarak, cuci dan sebagainya. Pemasukan orang-orang, pekerjaan orang-orang itu belum sampai maksimal hasilnya. Sudah diberi kebijakan yang mengarah kepada pemberatan masyarakat. Coba saya tidak istilahnya, bukan saya oposisi kepada pemerintah. Saya mengetuk pintu hati para pejabat. Mulai dari legislatif, mulai dari eksekutif, mulai pejabat daerah. Coba, saya pengen tahu. Tolonglah para pejabat-pejabat publik itu turun ke bawah. Mendengarkan suara rakyat, jeritan masyarakat. Ketika ada kebijakan rapid test dengan biaya sendiri itu sudah istilahnya pas atau belum. Ini yang perlu istilahnya pemerintah baik daerah atau pusat memikirkan itu. Tolonglah ibaratnya para pejabat mulai tingkat bawah, kepala desa mengaspirasikan suara rakyatnya, masyarakatnya. Dari daerah, kepala daerah, bupati, wali kotanya, gubernurnya. Coba sampaikan kepada pusat, ke legislatif, ke eksekutif, bahkan ke Presiden Jokowi. Apakah kebijakan rapid test ini membantu masyarakat atau justru memberatkan masyarakat? Oleh karena itu, mari kawan-kawan kita galang bersama-sama, bersatu, kita tetap rukun, guyup rukun, kita tetap istilahnya
menghargai kebijakan pemerintah, tapi tolonglah pemerintah yang punya kewenangan kebijakan, jangan semena-mena dalam memberikan kebijakan. Tengoklah masyarakat kecil, tengoklah rakyat yang di bawah ini. Jangankan untuk rapid test, untuk makan sehari-hari saja, masyarakat masih bingung. Apalagi disuruh untuk rapid test. Yang notabene-nya, rapid test itu belum efektif betul untuk mendeteksi apakah ini kena masalah A, masalah B, atau sebagainya. Apakah kena virus atau tidak. Coba perintah lebih efektif, lebih inovatif, kreatif. Kalau memang ada solusi bukan rapid test, cari solusi yang lainnya. Yang tidak berbiaya bagi masyarakat. Kalau ada pun berbiaya, itu yang menanggung oleh negara. Oke, kangen Bang Jack. Mungkin pemaparan kami terkait masalah new normal, kebijakan pemerintah ataupun rapid test, mari kita sikapi dengan dewasa. Dari pihak pemerintah juga harus menyikapi dengan dewasa. Ketika kami berteriak, ketika kami menjerit, ketika kami beristilahnya menyampaikan aspirasi kami, tanggapi, respon kami. Dan kami jangan malah ditakut-takuti masyarakat ini. Bicara A tidak boleh, bicara B tidak boleh. Justru kami ini ketika membuat konten-konten seperti ini untuk membantu pemerintah. Oh, ternyata di masyarakat terjadi seperti itu. Faktanya seperti itu. Berat sekali ketika bicara pemerintah menerapkan rapid test yang berbayar itu. Kalau masalahnya normal, oke lah. Masyarakat bisa menerima kebijakan, regulasi masalah new normal ini. Kita harus seperti ini, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, oke. Oke lah Bapak Presiden. Oke lah Bapak Bupati. Oke lah Bapak DPR. Kita selalu masyarakat mengikuti aturan, regulasi, instruksi dari pemerintah semua. Tapi tolonglah. Kami juga punya kekuatan. Kekuatan kami di bawah standar. Jadi perhatikan kami rakyat kecil ini. Kami tidak ingin kejadian-kejadian di mana negara tidak dipercaya oleh pemerintah, oleh masyarakat lagi. Kami tidak ingin pemerintahan kami tidak dipercaya oleh masyarakat lagi. Makanya respon kami, turunlah. Yang dulu anggota DPR melakukan suara kita, turunlah untuk melihat kami. Minimal mendengarkan suara kami, menyampaikan suara kami. Kami sudah jenuh. Kami sudah lelah. Karena keadaan yang sudah berapa bulan yang kemarin, kami sudah bisa menerima. Kami berusaha untuk menerima ikhlas karena ini semua musibah. Tapi ketika pemerintah memberikan kebijakan, tolonglah. Jangan saya memberatkan kami, memberatkan masyarakat, memberatkan rakyat. Dan kami jangan dibungkam terus-terusan. Kami tahu, kami sebagai rakyat kewajibannya apa. Kami tahu, sebagai rakyat harus gimana. Tapi kalau kami disuruh untuk menanggung lagi kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi finansial kami kuat untuk tidak makan. Tapi kasihan kepada kami, anak istri kami. Kiranya cukup sekian dari kami. Semoga apa yang saya sampaikan ini membawa manfaat, membawa faidah, bukan memandorot, bukan memperpecah persatuan kita. Justru semoga kami direspon
kami ditengok, kami disentuh oleh para pejabat-pejabat, baik legislatif maupun eksekutif. Bahkan kalau perlu Pak Jokowi menindaklanjuti lagi kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Terima kasih, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.